Oke, baiklah anak-anak, kita sudah masuk dalam pembelajaran lesson 4 tentang tokoh Yusuf. Nah, dalam tokoh Yusuf ini, di bab 4 ini kita akan mempelajari tentang bagaimana Yusuf ditolak dan dituduh. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang tokoh Yusuf ini. Nah, apakah Miss Amel mau tanya dulu, apakah kamu tahu tentang cerita tokoh Alkitab yang satu ini, yaitu cerita tentang Yusuf? Nah, kalian dapat melihat cerita Yusuf ini di dalam Alkitab kalian dalam Kejadian pasal 37 sampai dengan pasalnya yang ke-47. Di situ menceritakan semua kisah yang dialami oleh Yusuf, bagaimana dia dan saudara-saudaranya sampai kepada Yusuf berada di Mesir. Yusuf merupakan anak dari Yakub. Nah, pertemuan sebelumnya, di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang Yakub. Yakub memiliki 12 anak. Siapa sajakah anaknya? Ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, ada Dan, ada Naftali, ada Gad, ada Asher, ada Isakar, ada Zebulon, ada Yusuf, dan ada Benyamin. Nah, Yusuf ini merupakan anak yang ke-11 dari 12 bersaudara. Nah, 12 anak Yakub ini itulah yang menjadi 12 suku Israel. Dua belas anak Yakub tadi terlahir dari 4 wanita. Siapa sajakah itu? Kalian tentunya tahu bahwa Lea dan Rahel. Lea memiliki hamba yaitu Silva, dan sedangkan Rahel memiliki hambanya yaitu bernama Bilha. Nah, Lea melahirkan anak yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Nah, itu adalah anak-anak yang lahir dari keturunan Lea. Sedangkan yang lahir dari keturunan Silpa yaitu Gad dan Aser. Nah, yang lahir dari keturunan Rahel yaitu Yusuf dan Benyamin. Nah, yang lahir dari Bilha yaitu Dan serta Naftali. Nah, ini adalah ibu dari 12 anak Yakub. Dari ke-12 anak-anak Yakub, ternyata Yakub ini memiliki anak yang sangat disayanginya atau anak kesayangan. Yakub sangat menyayangi Yusuf. Jadi Yusuf ini merupakan anak kesayangan dari Yakub. Saking sayangnya Yakub kepada Yusuf, Yakub memberikan kepada Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Hal inilah yang membuat saudara-saudara Yusuf menjadi iri hati, dan mereka sangat membenci Yusuf karena hanya Yusuf yang dikasihi oleh ayahnya. Mereka menjadi benci, mereka menjadi iri, dan mereka menjadi geram kepada Yusuf. Karena Yakub memperlakukan Yusuf secara spesial dari anak-anaknya yang lain, saudara-saudara Yusuf menjadi sangat iri hati, sangat membenci Yusuf. Bahkan saudara-saudaranya menyimpan sakit hati yang sangat mendalam. Mereka sangat iri hati kepada Yusuf. Bahkan ketika melihat wajah Yusuf saja, mereka sudah jengkel, sudah marah. Nah, sekarang Miss Amel mau tanya kepada kalian, apakah sikap iri hati itu baik untuk dimiliki sebagai anak-anak Tuhan? Ayo. Nah, jadi
tentunya sikap iri hati ini adalah sikap yang tidak baik ya. Jadi sikap iri hati ini mengakibatkan sesuatu yang besar terjadi. Apakah itu? Ayo sama-sama kita pelajari. Nah, anak-anak, yang harus kalian ketahui bahwa sikap iri hati yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf membuat saudara-saudaranya merespon keadaan dengan iri hati yang mereka miliki, kemarahan yang mereka miliki kepada Yusuf membuat mereka memiliki pemikiran yang jahat. Yang kedua, mereka juga memiliki perkataan yang jahat. Dan yang ketiga, mereka melakukan perbuatan yang jahat. Jadi ketika ada iri hati, maka akan membuat kita merespon dengan memiliki pemikiran yang jahat, perkataan yang jahat, dan sampai kepada perbuatan yang jahat. Oke, baiklah anak-anak, kita akan membahas satu persatu mengenai 3 hal tadi tentang pemikiran yang jahat, perkataan yang jahat, dan respon yang jahat atau tindakan yang jahat. Nah, ini semua berasal dari iri hati. Jadi iri hati itu akan menghasilkan yang pertama, yaitu pemikiran yang jahat. Nah, pemikiran yang jahat yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf yaitu yang pertama, mereka membenci Yusuf. Mereka sudah tanamkan di dalam pemikiran mereka bahwa Yusuf itu adalah orang yang sangat mereka benci. Dan yang kedua, mereka kemudian berpikir untuk merencanakan pembunuhan bagi adiknya sendiri, yaitu Yusuf. Dan yang ketiga, dengan pemikiran yang jahat yang dimiliki, maka mereka berencana membohongi ayahnya. Sikap iri hati yang dimiliki oleh seseorang ternyata tidak hanya sampai pada batas pemikiran yang jahat saja. Tapi kalian tahu bahwa dengan sikap iri hati yang dimiliki seseorang akan membuat dia bertindak selanjutnya, yaitu mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat. Jadi tidak hanya sebatas sampai di pikiran, tapi akan berlanjut kepada perkataan yang jahat. Nah, perkataan yang jahat yang dimiliki, yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf akibat sakit hati yang mereka miliki, yaitu saudara-saudaranya tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Pasti saudara-saudara Yusuf ketika berbicara dengan Yusuf akan berbicara dengan nada yang tinggi atau mungkin juga dengan nada yang kasar. Nah, yang kedua yaitu saudara-saudara Yusuf kemudian menjuluki Yusuf berkata dengan si tukang mimpi. Kalian bisa lihat di dalam Kejadian 37 ayat 19. Kemudian selanjutnya yaitu mereka saudara-saudara Yusuf karena sakit hati, mereka kemudian mengatakan kalau Yusuf telah mati. Nah, ini adalah dampak dari sikap yang iri hati. Jadi tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya sampai di batas pemikiran saja, tapi akan berlanjut kepada perkataan yang jahat. Nah, sikap iri hati ini jika terus berlanjut akan membahayakan orang lain dan diri kita sendiri. Dan orang yang memiliki sikap iri hati, tadi kita sudah bahas, tidak hanya sampai di pemikiran, kemudian perkataan, akan berlanjut juga kepada yang ketiga, yaitu perbuatan yang jahat. Ini sudah merupakan sebuah tindakan yang jahat yang melukai orang lain. Nah,
seperti yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Dengan sakit hati yang mereka miliki, mereka kemudian bertindak yang jahat, yaitu tindakan mereka yang pertama, yaitu mereka membuang Yusuf ke sumur. Mereka sudah melakukan tindakan dari sikap iri hati yang mereka miliki dengan membuang adiknya sendiri ke sumur. Wah, jahat sekali ya. Dan yang kedua, mereka juga setelah itu mereka berencana kemudian mereka menjual Yusuf kepada orang Midian sebagai budak dengan seharga 20 keping perak. Wah, sedih ya. Coba kamu bayangkan ada di posisi Yusuf dijual oleh saudara sendiri untuk dibudak. Betapa sedihnya itu. Kemudian yang ketiga, mereka mengambil jubah Yusuf, jubah yang diberikan oleh ayahnya, dan mereka melumurinya dengan darah dengan membohongi ayahnya kalau Yusuf itu sudah mati. Nah, anak-anak, sampai di sini kalian sudah paham bahwa iri hati, sikap iri hati ketika dimiliki oleh seseorang akan memiliki dampak yang sangat luar biasa, yaitu sampai melukai orang lain, bahkan seperti yang tadi Miss Amel bahas bahwa sampai membunuh, bahkan sampai berencana untuk membunuh seseorang. Nah, betapa berbahayanya sikap iri hati ini. Tentu sikap iri hati ini bukan berasal dari Tuhan, tapi sikap iri hati ini berasal dari iblis, yang mencoba menggoda kita untuk kita memiliki sikap iri hati untuk membenci orang lain. Jadi hati-hatilah ketika kamu mulai iri dengan orang lain, karena dimulai dari iri hati akan mengakibatkan sebuah perbuatan yang sangat besar, yaitu perbuatan yang jahat. Tentunya hal ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kalian tahu bahwa semua ini adalah dosa. Nah, kita lanjut. Jadi anak-anak grade 5, hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan dan kita tanamkan di dalam diri kita. Ingat, hati-hatilah jika kita memiliki sikap iri hati kepada orang lain. Sebab sikap iri hati akan merusak diri kita dan orang lain, bahkan dapat menyebabkan permasalahan yang sangat besar. Nah, kalian tahu bahwa sikap iri hati itu merupakan sikap yang melukai orang lain, merugikan orang lain, dan bukan saja untuk orang lain, tapi diri kita sendiri. Nah, anak-anak, iri hati di sini Miss Amel akan gambarkan dengan sebuah pohon. Nah, iri hati itu digambarkan dengan sebuah pohon yang dimana iri hati itu adalah akarnya. Nah, ketika akar sudah tidak baik, ketika hati kita sudah diselimuti dengan iri hati, maka itu akan mempengaruhi buahnya. Nah, seperti pohon ini ketika akarnya sudah bermasalah, maka akan mempengaruhi pohon tersebut sampai kepada buahnya. Nah, ketika iri hati itu adalah akar, maka dia akan menjadi pohon dosa dan akan menghasilkan buah, yaitu yang tadi, pikiran yang jahat, tindakan yang jahat, dan perkataan yang jahat. Tentunya kita tidak lagi menjadi orang yang suci, tapi kita sudah diselimuti dengan dosa. Nah, kalian tentunya tidak mau menjadi pohon yang tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi kita menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, bukan menjadi orang yang menyakiti orang lain,
akan menyakiti diri kita sendiri. Jadi anak-anak, sadarilah dan pahamilah, mari kita bersama-sama belajar memahami bahwa iri hati itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk kita pelihara, yang tidak baik untuk kita miliki, karena iri hati itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Oke anak-anak, itu dia penjelasan tentang iri hati. Nah, kalian sudah tahu bahwa iri hati itu tidak boleh kita miliki dan jangan sampai kita memilikinya, karena sangat berbahaya jika kita sampai iri hati kepada orang lain. Jadi saat ini Miss Amel juga mau bertanya kepada kalian. Silakan juga kalian buka buku Bible-nya halaman 13 nomor 6. Nah, di situ ada tabel, tapi tabelnya ada satu tabel yang Miss Amel tambahin. Nanti tabel ini kalian boleh tulis kembali di buku kalian. Ya, ada 4 tabel yang akan kalian isi. Silakan isi tulis di buku kalian kembali. Nah, Miss Amel akan tanya dan kalian akan isi tabel tersebut sesuai dengan pertanyaan yang ada di tabel. Miss Amel tanya dulu ya, pernahkah kalian melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang lain? Coba kamu pikirkan, pernah gak sih kamu iri hati kepada orang lain sehingga kamu menjadi melakukan 3 hal tadi, berpikir yang jahat, bertindak yang jahat, dan berkata yang jahat. Nah, pernah nggak kamu lakukan? Nah, sekarang kamu ingat-ingat. Nah, tabel pertama yang berwarna biru, di situ kamu akan menuliskan perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan. Tentunya manusia pasti pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya kamu iri hati kepada saudaramu. Nah, itu kamu tulis di tabel pertama, kamu sebutkan minimal 5. Nah, setelah itu kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu bagaimana perasaanmu setelah melakukannya. Nah, ketika kamu melakukan sesuatu yang jahat, bagaimana perasaanmu setelah melakukannya? Nah, tuliskan di tabel kedua. Nah, tabel yang ketiga itu tentang dampak dari perbuatanmu. Nah, ketika kamu sudah melakukan perbuatan buruk, perasaanmu apa dampaknya? Ya, apa dampak dari perbuatanmu? Kamu tuliskan di tabel yang ketiga yang berwarna kuning. Nah, tabel yang keempat, setelah kamu menyadarinya, setelah kamu mengetahui dampak yang terjadi, nah kemudian di tabel yang keempat, kamu buatlah komitmenmu, bagaimana kamu berkomitmen, berjanji untuk tidak berbuat buruk lagi. Nah, silakan tulis komitmenmu di situ dan janjimu. Nah, kerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, untuk selanjutnya, untuk tugasnya ada di halaman 14. Nah, halaman 14 ini ada soal yang akan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, nomor 1 itu adalah buatlah surat untuk Yusuf. Tuliskan hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada Yusuf mengenai kejadian yang dialaminya. Tadi kalian sudah tahu bagaimana Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya, bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, kamu sebagai teman atau sahabatnya Yusuf, bayangkan dirimu itu sebagai sahabat dekatnya Yusuf, hal apa yang ingin kamu katakan ke Yusuf? Nah, tulislah surat yang akan kamu berikan kepada Yusuf.
Oke, bisa ya. Nah, yang selanjutnya nomor 2, bayangkanlah dirimu adalah seorang reporter. Kamu sedang melaporkan 3 kejadian yang dialami oleh Yusuf. Nah, kemudian kamu buatlah dalam bentuk video dengan sekreatif mungkin. Jadi kamu anggap dirimu nih sebagai reporter yang sedang menceritakan apa yang dialami oleh Yusuf. Nah, misalnya kalian lihat ada 3 gambar di sini, ada 3 kejadian yang dialami oleh Yusuf. Ada di gambar kejadian pertama, kalian boleh lihat gambarnya, gambar apa yaitu, kejadian apa yaitu, dan gambar yang kedua, kejadian yang kedua itu pada saat apa. Nah, setelah dibuang ke dalam sumur, apa yang saudara-saudaranya lakukan. Dan gambar yang ketiga itu adalah ketika Yusuf sudah dijual ke Mesir, apa yang terjadi dengan Yusuf. Nah, kalian nanti akan membuatnya di dalam bentuk video. Oke? Bisa ya? Untuk soal nomor 3, silakan kalian baca, ambil Alkitabnya dalam Kejadian 39 ayatnya yang kedua dan keempat sampai yang keempat, dan buka juga Kejadian 39 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Nah, silakan kamu baca. Nah, di dalam situ kamu baca terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu jawablah pertanyaan ini di buku tulismu. Ceritakanlah bagaimana respon Yusuf dari setiap kejadian yang dialami. Nah, kalian sudah tahu bahwa ada begitu banyak hal yang dialami oleh Yusuf, dan bagaimana respon Yusuf. Untuk soal nomor 4, kalian ceritakanlah bagaimana Tuhan menyertai pekerjaan Yusuf di negeri asing yang ada ketika dia ada di Mesir. Nah, untuk soal nomor 5, apakah Tuhan akan memberkati Yusuf kalau dia malas? Nah, ketika orang malas, coba bayangkan ketika Yusuf ini malas, apakah Tuhan akan memberkati Yusuf? Nah, coba jawabannya iya atau tidak. Kemudian berikan alasanmu. Dan untuk tugas yang terakhir yaitu nomor 6, tulislah ayat ini di kertas. Miss Amel mau kalian menuliskan kembali di kertas HVS ataupun juga kertas cover yang agak tebal. Nah, atau bisa juga kalian tulis ambil selembar buku gambar kalian. Kertasnya itu agak tebal ya kalau buku gambar. Silakan kalian ambil kertasnya yang lumayan tebal, kertas tebal, kertas cover, dan kalian tuliskan ayat dalam Efesus 4 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Nah, kamu tuliskan ayat ini, kemudian kamu hias dengan sebaik mungkin. Boleh kamu menulisnya menggunakan spidol atau menggunakan nanti pinggirnya kamu berikan bingkai dengan gambar-gambar kalian. Nah, kalian silakan buat dengan sebaik mungkin. Oke? Bisa paham ya? Oke, anak-anak grade 5, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam pembelajaran Bible. Nah, jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang sudah Miss Amel berikan tadi. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadilah anak yang bertanggung jawab dan tetap belajar untuk mengucap syukur. Ingat pesan dalam pembelajaran pada hari ini bahwa janganlah kita memiliki sikap iri hati, karena dengan memiliki sikap iri hati akan mengakibatkan sebuah permasalahan yang besar, di mana ketika kita sudah mulai iri hati akan muncul apa tadi 3 poinnya, yaitu pemikiran yang jahat, perkataan yang jahat, bahkan sampai ke sebuah tindakan yang
jahat. Nah, jangan sampai, ingat kalau kita masih iri hati, kita buang sakit hati kita buang iri hati kita, dan kita belajar untuk bersyukur. Oke? Sampai di sini dulu pertemuan kita. Bye bye.